lagi join lagi karena kena sistem. Entah Bu Fana nih, saya belum lihat. Ayo udah belum? Bu Fana udah. Bu Fana udah bisa Bu Fana. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020. Ini hari pertama untuk UKK di semester ganjil 2020-2021. Ya, UKK kali ini kita sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jangan khawatir, akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal atau apa, kita juga saling membantu ini untuk kalian semua. Karena nanti ini adalah hasilnya akan dituliskan di sertifikat. Kita harus mempunyai kompetensi, judul yang bagus juga buat kalian nanti. Jadi jangan dipikir cuman saya mau yang gampang-gampang aja, rugi ya, rugi. Mumpung masih di sini nanti masih ada yang mengajari. Semoga nanti berguna untuk kalian ke depannya. Ya, jadi nggak usah panik. Ya, asal kalian mengikuti instruksi dan prosedur dari kami dan rajin ya, rajin. Jadi tidak menyepelekan dan sebagainya. Insya Allah nanti tidak terjadi masalah. Ya, jadi kalau saya lihat kemarin tuh pada panik ya nggak usah panik, biasa aja. Ya, asal kamu ngikutin aja apa yang diinstruksikan, insya Allah bisa. Ya, kita tidak skakmat ya, kita tidak skakmat untuk penilaian seperti ini nanti. Ya, intinya kita akan membantu kalian dalam menambahkan kompetensi yang nanti berguna untuk berikut-berikutnya ya. Kalau selama ini kita main fisik, ini sekarang kalau udah zamannya seperti ini digitalisasi ya. Jadi mau tidak mau kita semua nanti akan beralih menggunakan banyak aplikasi. Jadi tadi yang sudah kelas 3 tapi tidak punya laptop, kalau karena ekonomi saya maklum, tapi kalau karena kemalasan dan sebagainya, itu yang nanti akan merugikan kalian sendiri di kemudian hari, kayak gitu ya. Banyak jalan untuk bisa kalian menggunakan aplikasi ini untuk menambah kompetensi. Saya rasa kalau kalian mau dan bisa, insya Allah bisa lah gitu, asal mau dan usaha. Ini sudah 67 siswa, nanti strateginya akan saya paparkan di sini. Bagaimana kalian nanti untuk mengerjakan, untuk masalah teknis nanti dengan Pak Febri, untuk masalah strategi dan administrasi nanti dengan saya dan Bu Asya. Oke, ini waktunya kita sudah jam 7.25 ya. Seperti kami rapatkan sebelumnya, jadi nanti di sini kita mempunyai skenario yang sedikit berbeda. Kalau di jadwal itu adalah kalian nanti praktek itu per setiap hari satu kelas dengan dibagi 2 kelompok. Kalau ini nanti kamu prakteknya adalah praktek sendiri di rumah masing-masing. Tapi kita memerlukan evidence kesiapan dari kalian, kemudian hasil yang kalian dapatkan setelah praktek ya. Jadi nanti ada 2, pertama adalah di persiapan, yang kedua nanti di hasil. Jadi cuman itu saja untuk penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi nilai yang diminta adalah nanti itu. Oke, untuk nilai sikap, salah satunya tetap menggunakan prosedur dari setiap kali ujian, yaitu menggunakan jas lab, ya menggunakan jas lab, atau kalau nggak ada pakai jas alma mater juga nggak apa-apa. Kemudian kita nanti akan cek untuk atribut kalian, semuanya seperti kayak ujian biasa, mulai dari rambut yang laki-laki sampai dengan baju. Kemudian
satu lagi nanti untuk eviden kami, jadi nanti kalian harus menunjukkan, nanti akan kami pin video untuk menunjukkan hasil instalasi ya. Kemarin kan suruh instalasi ya. Hasil instalasi dan berikut kalian ada di situ, nanti baru kita pin video untuk mengambil capture-nya. Jadi nanti yang mengambil data hasil instalasi dan kalian ada di situ nanti dari kami. Nanti kita beri waktu, kira-kira nanti kita mulainya jam berapa? Jam 8.30 untuk pengambilan data seperti itu. Ya kalau nanti ini demonya belum selesai, nanti kita tambahkan sedikit. Ya setelah nanti selesai semua, baru kalian nanti kerjakan tugasnya masing-masing. Diberi waktu sampai hari Kamis ya Pak Febri ya. Kamis apa Hari Jumat, Bu Fanda? Kamis, kata puasa Kamis. Nanti kita cek dulu Kamis ya. Nanti Kamis jam, atau kalau Jumat itu Jumat pagi banget ya. Jumatnya pagi. Jadi Jumat jam 8 kita close. Setelah itu nanti kita mau merekap atau mengecek hasil-hasil kalian sudah praktekkan. Jadi kan punya waktu Selasa, hari Selasa nanti aja sudah kita mulai jam 9, jam 10 ya, kamu udah bisa praktek, kemudian hari Rabu sudah bisa membuat presentasinya atau apanya, hari Kamis sudah bisa bikin kalau tutorialnya atau nanti bikin video, nanti itu opsional ya, kita masih opsional nggak apa-apa. Kemudian hari Jumat terakhir baru nanti di terakhir pengiriman hasil. Tapi kalau sebelum Jumat kamu sudah, ya nggak apa-apa, lebih baik lebih cepat, lebih bagus. Nanti link yang kami siapkan untuk hari ini semuanya. Gitu ya Pak Febri. Ya, Bu Fanda. Kemudian untuk tidak membuang waktu, jadi nanti pada saat jam 8.30 kalian akan dibagi menjadi ketiga kelas, jadi masing-masing nanti pindah dulu, nanti bikinkan 3 link lagi Pak Febri, 2 link lagi. Jadi nanti 2 kelas pindah untuk kita ngecek absen atau ngecek kesiapan masing-masing dengan nanti di pin video ya. Jadi nanti kami akan mengambil data dari pin video kalau kita panggil, misalnya contoh nanti Andi ya gitu ya, nanti kita pin video baru kita cek, oh ini sudah, laptopnya sudah, kemudian aplikasinya udah, orangnya udah, sudah selesai gitu aja. Untuk hari ini nanti seperti itu. Ya, Nanti anaknya juga itu teknis. ngecek ada Bu Fanda ya. Anaknya juga Hah? ngasih buktinya kali ya. Buktinya nanti dari kita aja nggak apa-apa lah gitu. Atau nanti mereka screenshot ya, jadi nanti ada double. Double ya. Ya. Jadi punya data yang Oke. Biar tidak membuang waktu ini, karena mungkin nanti untuk demonya atau kalian mengecek-cek kesiapannya. Jadi kalian nanti pakai ini dulu ya, siap-siap pakai jas amatir atau pakai jas lab kalau nggak ada. Kemudian siap-siap nanti untuk aplikasinya disiapkan. Sambil nanti Pak Febri menjelaskan tentang teknisnya untuk pelaksanaan ini, kalian juga harus siap-siap. Oke Pak Febri? Begitu ya kira-kira untuk pengarahannya. Silakan Pak Febri untuk dilanjutkan untuk demonya, biar anak-anak biar lebih banyak ke demonya atau masalah di teknisnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain bisa mendengar suara saya ke sini? Bisa Pak. Halo? Dengar Pak, dengar. Dengar, oke. Nanti akan saya tampilkan salah satu contoh hasil, tapi nanti terakhir. Jadi untuk saat ini akan saya trace sekaligus seperti itu ya. Ini sambil di record. Jadi nanti kalian tolong disimak lebih teliti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Fazli ya, Fazli SMS saya nih. Fazli, ada Fazli nggak?
Iya Pak, baju lab sama baju almet saya di kosan Pak. Ya udah, pakai baju Cikarang dah. Sekarang baju apaan Pak? Ah, Seragamnya juga di sana Pak. udah pakai baju lomba aja. Ya udah. Pakai baju lomba aja nggak apa-apa. Kan saya sama Bu Fana maklumin kok pakai baju lomba kan kamu udah bisa ini. Oke, Fadli saya lanjutkan aja ya, biar nggak ngebuang waktu juga. Saya lanjutkan saja. Jadi untuk saat ini saya sudah mencoba membuat satu link yang itu untuk Jakarta Bogor. Untuk yang kedua saya akan menampilkan untuk Bogor sampai dengan Sukabumi seperti itu. Nah, jadi untuk link dari Bogor sampai Sukabumi, jadi di sini. Nah, ini saya sudah selesai buat. Nanti satu lagi ini belum. Jadi saya mau ambil ke sini. Nah, pertama-tama kita akan melakukan pengaturan dulu di sisi antena seperti ini. Tadi antenanya saya mengambil untuk Nokia seperti itu. Nah, cuma sebelum ke sini, saya mau menjelaskan dulu. Ini peta atau atau gambaran peta yang berdasarkan kontur bumi. Jadi kalian men-setting data sebagai berikut. Kalau nanti mohon kalian capture ketika saya buka ini. Tolong kalian capture dulu. Tolong kalian capture dulu. Waktunya 1 menit. Jadi di sini ada site Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta. Ini yang saya buat sendiri. Mengingat memang saya sekarang mengisi beberapa data seperti itu. Nanti kalian akan mengisi data sesuai dengan tempatnya. Sebenarnya saya bilang sesuai dengan petanya. Jadi misalkan kalian nomor 34. Berarti kalau 34, berarti kalian Semarang sampai dengan Surakarta melewati Salatiga. Artinya kalian di sini akan membuat site Semarang, Salatiga, dan Surakarta. Yang saya buat pertama di sini adalah Jakarta, Bogor, dan Sukabumi. Jadi Jakarta, Sukabumi via Kota Bogor seperti itu. Nah, nanti karena di sini pertama kali sesuai dengan tadi instruksi yang pertama, setelah aplikasinya dibuka, tolong kalian mengarahkan dulu ke view nih. Jadi saya buka Jakarta, Bogor, Sukabumi. Kalian masuknya ke sini ya. View site list. Kalian tuliskan secara manual site name misalkan daerah Jakarta, daerah Bogor, Sukabumi seperti itu, lalu kalian tuliskan koordinatnya, latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, disesuaikan dengan bahasa matematika. Karena walaupun settingannya bisa sebenarnya, tapi saya minta kalian menuliskannya di sini dalam bahasa matematika. Jadi misalkan kalau -6, minus berarti kalian latitude-nya di selatan. Kalau longitude minusnya itu di barat seperti itu. Jadi positif longitude ada di timur, positif latitude ada di utara. Jadi kalau misalkan di Indonesia berartinya S dengan E seperti itu ya. Positif longitude minus latitude. Jadi nanti latitude-nya S, longitude-nya E seperti itu. Nanti kalian akan menginput secara manual. Lalu nanti kalian tolong ekspor data seperti itu. Ekspor data seperti itu, nanti kalian save as. Ini untuk site list. Tapi sebelum ke sana, kalian lakukan dulu seperti ini. Latitude positif in short term dan longitude positifnya in instant seperti itu. Ini untuk memudahkan kalian dalam men-trace koordinat. Lalu kalian dari konfigur GIS-nya, kalian masuk ke primary DEM, kalian masuk ke SRTM Word, SRTM, lalu kalian setup seperti ini.
kalian cari di sini SRTM Jawa. Jadi yang sebelumnya saya berikan aplikasinya, di situ sudah ada tiren CSV-nya. Di sini dia ada SRTM Jawa, Kalimantan Sumatera, dan Sulawesi, kalau nggak salah ya. Jadi kalian pilih saja SRTM Jawa, lalu kalian klik OK, lalu kalian buka file index, lalu kalian impor dengan SRTM seperti ini, kalian select all, seperti itu, lalu kalian open, nanti akan muncul datanya seperti ini. Jadi SRTM ini akan muncul ketika kalian impor indeks dari SRTM HGT file. Nanti kalian select all, lalu kalian open, maka datanya akan muncul seperti ini. Jadi kalau saya klik open, maka akan muncul seperti itu. Jadi ini sudah default, sudah salah satu model yang default seperti itu. Jadi untuk yang pertama, kalian lakukan dulu konfigurasi. Untuk primary DEM sampai dengan cluster 2, itu tipenya primary sama secondary sama. Untuk cluster 1 sama cluster 2 nanti menggunakan bin. Jadi primary sama secondary sama. Cluster 1 adalah build geographic cluster. Begitu pula dengan cluster 2. Jadi cluster 1 sama dengan cluster 2. Primary DEM sama dengan secondary DEM. Isi daripada setup filenya adalah sama saja SRTM Jawa. Kalian ke sini, kalian browse SRTM Jawa, lalu kalian klik OK. Kalian klik OK, nanti kalian klik OK semua. Kalian klik OK, lalu kalian menuju file index. Nanti sama caranya import index, lalu SRTM HGT file. Setelah ini, setelah masuk seperti itu, kalian select all, lalu kalian open, hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi untuk SRTM Jawa akan berlaku dari primary DEM sampai dengan cluster 2 isi datanya. Nah, tapi settingannya untuk cluster model itu build geographic cluster, untuk primary dan secondary yaitu SRTM World. Silakan kalian catat dulu kalau ada yang butuh catatan. Aduh, nggak bisa dibuka. Berarti settingan instalasinya yang kemarin ada yang belum selesai. Kalau ada yang nggak bisa. Jadi di sini kalian masuk ke configure, pilih this, lalu masuk ke tab primary DEM plus secondary, lalu kalian pilih kalau di sini kalian pilih digital elevation model. Kalian lihat di layar aja elevation model, pilih choose SRTM World, lalu pilih file SRTM Jawa seperti itu. SRTM Jawa, lalu kalian file index, lalu masuk ke import, lalu pilih jadi seperti apa SRTM HGT, select all, lalu kalian open, data muncul seperti itu ya. Berlaku juga di sini pada tab cluster 1 dan 2. Di sini ada cluster model, pilihnya build geographic cluster. Di sini cluster model.
Nanti caranya sama di sini. Kalian pilih file SRTM Java, lalu kalian setup file seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk geografiknya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau nanya dulu nggak? Halo? Halo? Halo, ada yang mau nanya dulu? Lanjut aja Pak Febri. Lanjut aja ya, Bu Fana, sebentar. Karena ini udah saya buat datanya dari awal, jadi saya cuma nambahin catatan saja. Jadi kalian di sini klater 1 sama klater 2 setup. Kalian klik setup, kalian pilih BOS, lalu kalian pilih SRTM Java seperti itu. SRTM Java, lalu kalian klik OK. Nanti kalian pilih file index, file import. Jadi import kalian SRTM HGT. Jadi di sini select all, lalu kalian open, maka datanya akan muncul seperti ini, seperti ini. Berlaku juga pada klater 2. Jadi di sini nanti kalian pilih file seperti itu. Kalian setup ya. Kalian setup seperti itu. Kalian setup, pilih file SRTM Java, lalu caranya sama dengan yang dem. Nanti akan muncul data seperti yang saya tampilkan tadi, seperti itu. Jadi ini hasilnya. Nanti setelahnya kalian klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian pilih elevation backdrop. Maka akan muncul yang ini. Akan muncul modenya seperti ini. Lalu kalian pilih transmission analysis. Lalu di sini kalian untuk profile data dengan model Huygens dan Barnett, nanti kalian tuliskan frekuensi yang dipakai misalkan 7000 MHz seperti itu. Karena untuk frekuensi radio di sini nanti standarnya adalah minimal 6 GHz. Jadi nggak frekuensi rendah ya. Karena akan pakai frekuensi middle. Jadi mulai dari 6 sampai dengan belasan ribu megahertz atau 6 sampai belasan gigahertz seperti itu. Polarisasinya bisa vertikal. Lalu kalian pilih di sini ada shift factor. Lalu ada jadi munculnya seperti itu. Jadi kalian pilih shift factor, frekuensinya disesuaikan. Path length-nya ini sudah diatur, sudah keluar hasilnya ketika kalian tarik garis. Misalkan misalkan dari Semarang sampai dengan Kudus, misalkan melewati apakah melewati Ambarawa misalkan, maka akan muncul Semarang sampai dengan Ambarawa, jaraknya berapa, baru Ambarawa sampai Kudus berapa jaraknya, seperti itu. Jadi nanti untuk path length-nya itu otomatis, lalu frekuensinya bisa disesuaikan. Nanti kalian pilih si vektor seperti itu. Nanti kalian klik centang di sini, maka akan muncul nilai free space loss yang nilainya 141. Lalu kita beralih ke antena. Jadi untuk antena model, nanti kalian buat sama semua. Apa kalian mau mengambil antena dari misalkan Nokia atau DB atau NEC atau yang lainnya, itu terserah kalian. Tapi salah satu catatannya di sini adalah frekuensi yang kalian pakai itu adalah frekuensi minimal 6 GHz. Jadi 6000 MHz seperti itu. Yang kalian ambil minimal 6 ya. Jadi kalau di sini saya mengambil yang 7. Saya tambahkan. Maka akan muncul kuah seperti ini. Antena modelnya T5507166. Diameter antenanya dapat 1,8. Lalu untuk antena height-nya di sini Bogor sendiri tadi saya sudah lihat datanya minimal sekitar 50. Mungkin di Sukabumi bisa 90 seperti itu. Nanti kalian centang, maka akan muncul nilainya seperti ini.
akan muncul data seperti ini karena sudah saya rubah antena height-nya ini bisa dirubah tingginya berapa seperti itu. Lalu di sini untuk microwave-nya nanti kalian dari garis ini kalian klik kanan, kalian cari transmission analysis, lalu kalian pilih gambar di sini antena, gambar ini microwave. Untuk microwave saya juga akan menggunakan model yang sama yaitu Nokia. Kalau ada di sini fan Nokia seperti itu. Di sini ada fan Nokia FH8 4S8U1. Jadi dengan frekuensi 7, sebenarnya di sini ada juga frekuensi yang lain dari Nokia. Sama-sama 7, flexi hopper. Nanti kalian boleh cari salah satu band frekuensi radio yang pas. Nah, di sini saya bisa pakai 16 Iwan. Lalu di sini kalian oke. Seperti itu. Lalu kalian klik lagi. Plus 12 nanti akan memunculkan semua datanya seperti itu. Nah, ini radio modelnya flexi hopper dari Nokia. Nanti akan muncul code-nya seperti itu. Nanti kalian akan dapat nilai threshold-nya. Di sini 10 pangkat BR-nya 10 pangkat min 6, threshold levelnya min 81. Seperti itu. Nanti kalian bisa menyelesaikan data-datanya karena saya tadi di sini minimal 7 GHz sehingga ada sedikit perbedaan untuk link Bogor Sukabumi seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di sini lalu kalian centang maka akan muncul nilai seperti ini. Untuk channel assignment, jadi satu lagi kalian klik yang ini di bawah tulisan TR. Kalian pilih datanya di sini, TX frequency plan. Nanti kalian bisa pakai frekuensi berapa? 7 lebih misalkan. Nanti ini disesuaikan frekuensi yang kalian ambil seperti itu. Misalkan ini saya ambil. Lalu kalian centang. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi dari antena yaitu TRTR. Lalu untuk antena height-nya, di sini tower height-nya taruh saja minimal 120. Kelihatan ya. Lalu untuk desain linknya, di sini kalian klik OK. Equipment-nya di sini nggak kepake ya kalau saya lihat. Jadi ambilnya Nokia seperti itu yang nah, saya coba cari. Nah, seperti ini. Jadi saya ngambil yang mana? Yang ini ya. Nanti set 1 sama set 2 sama. Untuk radionya, saya juga pakai Nokia. Di sini pakai yang 16 Iwan. Lalu kalian tambahkan. Untuk site TX-nya, di sini kita menggunakan frekuensi yang 7.000-an. Nanti silakan kalian cari frekuensi yang sekitar 6 sampai 11 GHz. Jadi nanti kalian sesuaikan kalau misalkan di sini adanya 7.700 maka kalian tambahkan saja.
kalian klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini munculnya ketika kalian sudah melakukan konfigur pada sisi antena data file, radio data file, dan frekuensi plan. Yang tiga ini bagaimana caranya? Kalian pilih di sini, klik antena, klik icon yang di sini, lalu kalian cari di sini, muncul klik index item from antenna code file. Jadi di sini ada ASD, maka kalian harus memasukkan semua direktori antena sampai dengan oke, sampai dengan dia dapat di bawahnya di sini. Kalau dia nggak dapat, berarti ada yang salah dengan kalian seperti itu. Jadi memang caranya paling gampang kalian manual semua di sini. Misalkan Andreo kalian klik semua, sama semua Andreo, Comsat, DB, Nokia, Sinclair, dan Teotech. Kalian pilih semua datanya, lalu kalian bikin track index, nanti akan muncul data seperti ini. Itu yang pertama. Begitu pula pada radio data file, kalian juga akan sama. Kalian akan mengambil, misalkan di sini RSD, radio set data seperti itu. Kalian ambil Alcatel, Kodan, semua data di sini kalian ambil, sehingga data ini muncul. Jadi kalian akan ambil data seperti ini. Mulai dari radio yang 2 iwan sampai dengan 16 iwan seperti itu. Jadi semua data yang akan kalian masukkan itu sudah tersedia pada instalasi. Jadi kalian tinggal cuman comot datanya aja gitu, data sheet-nya ya. Jadi data sheet untuk antena, frekuensi plan, dan RSD itu sama caranya. Ini untuk radio code file, jadi akan masuk ke RSD. Untuk antena akan masuk ke ASD. Lalu untuk frekuensi plan, kalian ambil impor, lalu kalian masukkan semuanya seperti itu. Lalu kalian masukkan semua datanya secara terurut di sini, foldernya yaitu dari equipment. Nah, jadi pada saat kalian install itu sudah ada datanya seperti ini, ada antena, tanah frekuensi, dan radio. Jadi semua datanya ini sudah tersedia di sini. Kalian buka di sini, kalian masukkan semua datanya. Itu adalah kalian membuat indeks. Nanti jangan lupa di save. Setiap data yang kalian buat tolong di save lebih dulu untuk jaga-jaga data kalian hilang. Lalu kalian capture apa yang bisa kalian tampilkan. Jadi nanti untuk mekanisme kalian mengerjakan desain seperti ini, yaitu satu, semua file yang kalian pakai itu harus di-save, yang pertama. Yang kedua, lalu kalian capture semua data yang muncul pada saat kalian melakukan desain seperti itu. Jadi kalian capture hasilnya, keluaran data sheet-nya seperti yang tadi. Untuk antena dan radio data file, nanti akan muncul di sini akan muncul seperti ini. Jadi ke radio kalian capture aja tampilan datanya sebesar ini, kalian capture. Nanti dan ini akan masuk ke bahan presentasi kalian. Jadi nanti isi daripada slide presentasi kalian itu juga akan mencakup bagaimana kalian mengerjakan dari awal. Bukan hanya hasil desain saja, tapi dari step awal juga kalian berikan tampilannya gitu. Kalian tampilkan data yang kalian dapatkan seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalian langsung bisa ngerjain, tapi kalian kasih dulu datanya, nih data saya seperti ini yang sudah saya create indeksnya seperti itu, sehingga pada saat saya ingin melakukan desain, maka saya sudah punya data analisisnya seperti ini. Jadi di sini ternyata saya tidak kepakai di Google Earth ternyata, karena ke dalam data yang saya buatkan untuk soal nanti di sini, untuk soal yang sudah saya create, itu sudah selesai dengan data yang ada di instalasi kalian. Jadi ketika kalian install Petlos, datanya itu sudah tercakup. Yang pertama.
Sehingga saya tinggal ngambil soalnya saja, masuk ke sini, dan juga saya bisa mendapatkan analisis transmisinya seperti itu. Dari sini clearance-nya F1, Fresnel zone 60%, atau clearance-nya 0,6, akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi transmission analisisnya seperti ini. Ditulis yang ada saja. Lalu di sini untuk tiren datanya, nanti di sini kelihatan. Ini mulai dari Bogor sampai Sukabumi ya, dari Bogor sampai Sukabumi. Jadi Bogor 250-an, sampai ke Sukabumi itu lebih dari, nah ini bisa kelihatan nih, sebelum Sukabumi itu sudah lebih dari 600. Jadi ketika mencapai Kabupaten Sukabumi, ini sudah 500-600. Karena memang daerahnya berbukit ya, jadi eh, di sampingnya itu kita melewati lereng dari Gunung Gede Pangrango seperti itu. Makanya di sini kelihatan elevation-nya muncul sampai 900. Kalian akan melihat data seperti ini. Dari Bogor sampai Sukabumi nanti seperti ini. Ketika masuk ke kota, dia akan turun ke kisaran 600-an. Ini untuk tiran datanya. Ini antena HIG-nya sudah saya buat. Nah, lalu untuk generate profile, untuk generate profile kalian klik ini. Maka di sini profile statusnya dia sudah oke. Profile generate oke. Jadi ini sudah tergenerate seperti itu. Nanti untuk report datanya kalian bisa di save as seperti itu ya. Nah ini untuk tiran datanya seperti ini. Ada banyak data ya. Karena di sini dia per 50 meter. Bisa saya close nggak ya? Nggak salah. Ini saya save as saja supaya saya bisa baca untuk tiran datanya. Bentar ya. Di sini saya kembali lagi ke transmission analysis. Jadi untuk transmission analysis nanti kalian bisa save di save as nanti ya, save as datanya, kalian capture hasilnya, akan dapat seperti ini. Jadi di sini kelihatan ya, untuk daerah Bogor, Sukabumi, di sini kita, bentar ya, kayaknya ada nggak belum koneksi saya nih. Untuk Bogor Sukabumi, jadi di sini kalian bisa lihat azimut sama elevasi vertikalnya. Tower height-nya di sini untuk Sukabumi di sini agak tinggi, mengingat daerahnya secara elevasi memang tinggi seperti itu. Jadi nanti pada saat kalian melakukan analisis, tolong dilihat daerahnya berpotensi butuh tower tinggi atau enggak. Takutnya pada saat kalian ingin koneksi, towernya tidak nyampe, komunikasinya loss seperti itu. Jadi takutnya kalian nggak dapat hasil. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, tolong kalian sesuaikan masing-masing ketinggian antenanya. Tower height-nya tolong dibuat agak tinggi seperti itu. Height antenanya juga tolong dibuat agak tinggi ya. Tolong dibuat hasilnya agak tinggi untuk daerah yang memang jangkauannya lumayan jauh, lumayan geografisnya lumayan ya. Kalau misalkan Jakarta sampai Bekasi, saya rasa tidak perlu tower height sama antena height-nya terlalu tinggi, karena masih daerah kota. Tapi ketika kalian Jakarta sampai Karawang, kalian agak naik sedikit. Seperti itu. Kalau misalkan sampai Purwakarta via Karawang, berarti yang akan berubah yaitu di sisi Purwakarta.
Karena memang untuk Purwakarta sendiri daerahnya agak tinggi ya, sekitar untuk kota bawah untuk kotanya 80 sampai 100 meter, tapi ketika kalian terus sampai ke Bandung, dia akan semakin tinggi seperti itu. Nanti bisa kalian lihat kontur elevasinya. Di sini juga mendapatkan antena gain DBI dan DBD, frekuensinya 7000, polarisasi vertikal. Di sini dapat FSL sama petlink-nya, lalu dapat pet loss-nya berapa. Nanti di sini radio modelnya yang itu Nokia tadi yang saya sebutkan. Powernya 19 dBm, EIRP-nya 59,6, hampir 60. Lalu untuk threshold-nya yaitu minimal 10 pangkat minus 6. Jadi kalau kalian bisa nanti mendapatkan radionya, untuk radio model, tolong kalian, microwave-nya ya, maksudnya microwave-nya kalian cari bear-nya itu 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat minus 9. Jadi semakin kecil minusnya seperti itu. Jadi dari min 6 turun sampai ke min belasan kalau bisa. Jangan sampai min 3 karena terlalu besar bear-nya. Bear-nya terlalu tinggi. Jadi kalau bisa bear-nya tuh semakin kecil. Kenapa bear-nya harus semakin kecil? Karena memang berpengaruh kepada komunikasi kita seperti itu. Semakin besar bear-nya, maka akan semakin memengaruhi sistem komunikasi. Jadi interferensinya juga lumayan seperti itu. Makanya kenapa bear-nya sekarang dibuat semakin kecil. Sehingga nanti di sini akan mendapatkan threshold-nya sekitar minus 74 dengan RSL-nya minus 41, thermal fat margin-nya 32. Nanti si faktornya di sini 0,52. Karena sudah ketahuan datanya seperti itu. Nanti ini bisa kalian lihat bisa kalian lihat Wolfsmon-nya ini 0,00751, berarti kalian kurangi 100. Kurangi dari 100 berarti 99,992. Berarti availability-nya untuk availability di sini kalian kurangi dari 100. 100 kurang angka ini itu availability. Seperti itu. Ini untuk transmission detail. Kita save as. Bogor, Sukabumi, seperti itu. Kalau di sini juga ada report transmission summary. Nanti kalian mengambil datanya cukup seperti ini. Kita udah kebuka belum? Nah, ini transmission summary-nya. Jadi di sini tinggi elevasinya itu di Sukabumi hanya sampai sekitar 600-an karena dia berbukit ya. Ketika masih dalam daerah Kabupaten Sukabumi itu sudah naik. Jadi dari Bogor kota menuju ke Bogor Kabupaten ke Ciawi, Rancamaya, Lido itu sudah mulai naik elevasinya seperti itu. Makanya gambarnya muncul seperti ini. Ini ringkasannya. Elevasinya ini tingginya. Lalu untuk tower height-nya 60 dan 120. Ini hasilnya sama. Jadi kalian nanti ada beberapa bagian. Jadi transmission summary, transmission detail, sama terrain datanya itu dijaga. Tolong dijaga. Nanti kalian save as, lalu kalian capture, kalian masukkan, kalian jadikan itu file untuk masuk ke presentasi. Saya close. Di sini saya menunjukkan satu lagi antena height-nya. Jadi di sini panjang jaraknya itu sekitar 38 lebih ya, 38,8. Ini tengahnya 19,4, jadi di sini antenanya sekitar berapa ratus meter di situ. Untuk kota Sukabumi di sini, kalian bisa lihat di layar, tingginya juga hanya sekitar 600 meter. Ini kita konfigur. Nah, ini batasnya.
Nanti ini kalian ini sudah tidak perlu kalkulasi sebenarnya. Ini untuk daerah Bogor itu sekitar 200-an. Nah, ini antena di Sukabumi seperti itu. Jadi kalian tinggal buat reportnya saja sebenarnya. Kalian Bogor Sukabuminya seperti itu. Nanti kalian capture aja hasilnya. Saya ke close ya. Coba saya ambilkan dulu. Nggak di sini berarti ya. Saya di C, program file, petlos 5. Malah saya lupa datanya mana. Saya coba save dulu. Ini saya balik lagi. Ah ya nih. Ini transmisi analisisnya. Karena saya dapat. Jadi untuk Bogor Sukabumi, kalian bisa lihat di sini dapat datanya IRP-nya 59,6. Di sini tinggi untuk Bogor itu 350,9 dan Sukabumi 607. Memang nggak ketemu sih. Nah ini ya, antena height-nya sama elevasinya tadi, transmission detailnya, ini kalian capture datanya seperti itu. Nanti kalian akan banyak mengcapture data gitu ya, akan banyak mengisi data tertentu, lalu kalian trash gitu ya, kalian akan men-trash, kalian akan banyak mensubmit dataset. Nah, setelah itu baru kalian bisa melakukan reportnya seperti itu, report sama di save as seperti itu. Nah, satu lagi di sini saya mau menunjukkan terrain data sama analisis untuk Jakarta Bogor. Untuk Jakarta kota, untuk Jakarta sampai dengan Bogor di sini ini antena height-nya sudah ketemu. Tadi saya udah desain semua. Jadi baru tadi pagi saya ngutak-ngatik lagi. Ini transmission analisisnya. Di sini sama-sama menggunakan Nokia seperti itu. Ini kopling unitnya nggak ketemu di saya datanya. Jadi saya cuma pakai flexi hopper untuk 8 iwan seperti itu. Nanti kalau kalian mau pakai yang 16 iwan juga nggak masalah, asal memang nanti kalian bisa dapatkan di situ datasheet-nya sesuai dengan frekuensi yang akan kalian pakai. Jadi nanti untuk soal kalian tolong disimak.
cari frekuensi untuk radionya itu antara 6 sampai dengan 11 GHz, tapi dengan catatan barangnya sama seperti itu. Jadi kalau kalian mau pakai Nokia ya Nokia untuk masing-masing perangkatnya, mau antenanya, mau radionya seperti itu atau frekuensinya, yang penting antara 6 sampai 11 GHz. Perangkatnya di sini sama. Jadi kalau di sini mau beda ya silakan saja, tapi karena pastikan memang itu bisa terhubung seperti itu. Jadi pastikan itu bisa terhubung. Jadi jangan sampai kalian salah persepsi ya. Jadi nanti boleh pakai data yang berbeda pula di sini. Misalkan untuk antenanya misalkan mau dari Ericsson, tapi microwave-nya misalkan dari Nokia ya boleh saja. Kan standarnya kan SDH seperti itu. Jadi sudah berapa iwan dia di sana. Tolong kalian sesuaikan saja dengan penggunaannya gitu. Nanti kalian akan muncul juga data seperti ini karena setiap anak meskipun sama gitu ya, meskipun sama nanti daerahnya, tapi yang beda cuma satu, yaitu kalian akan menggunakan apa, daerahnya yang mana, lalu perangkat yang akan kalian pakai apa, karena itu sudah membuat hasilnya beda-beda seperti itu. Jadi memang ini kalian banyak apa ya, banyak nge-track data seperti itu, nge-track data sheet. Jadi data sheet kalian nanti akan nge-track seperti itu. Oke, ada mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Halo, halo, halo. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Ini nanti videonya itu berupa proses kita ngebuat dari petlos ini atau video kita presentasi Pak, kayak pas praktek sebelumnya itu yang pointing visa. untuk video sebenarnya kata Bu Fanda opsional, tapi kalau kalian pingin membuktikan kalian mengerjakan model saya seperti ini supaya tidak nyontek gitu dengan yang lain sih sah-sah saja. Misalkan nanti mau dibikin videonya, saya mau kasih unjuk ini saya ngerjainnya seperti ini, itu nggak masalah. Begitu ya Bayu ya. Jadi nggak apa-apa, videonya itu opsional. Tapi kalau kalian mau membuat itunya sebagai pembuktian kalian benar-benar ngerjain untuk mengerjakan desain dapat hasilnya toh ya silakan saja karena itu jatah kalian kayak gitu. Jadi kata Bu Fanda memang tidak harus ada video, tapi memang nantinya kalian buat saja video rekaman kalian ngerjain, jadi kalian bikin cut-cut gitu ya. Jadi pada section satu kalian misalkan instalasi, misal ya, section 2 kalian melakukan trace aplikasi, section 3 kalian melakukan integrasi datasheet seperti itu seluruh datasheet, konfigurasi mapnya dan lain sebagainya. Lalu section berikutnya kalian desain link seperti itu. Desain seperti ini. Jadi ada beberapa step kalau misalkan itu bikin video. Jadi saya bilang ini nggak bisa satu sekali jepret itu agak kelamaan karena biasanya itu untuk kuliah gitu. Jadi kalau kuliah itu dia main cepat gitu ya. Kalau kuliah itu main cepat. Tapi karena kalian sekolah, jadi saya perlambat caranya. Jadi saya bikin perlambatan. Kalian buat saja video pada beberapa step. Step kalian mulai instalasi kalau ada. Lalu step kalian buka aplikasi, step kalian mengintegrasikan data dan datasheet-nya beserta dengan sistem mapping. Lalu kalian buat integrasi pada saat kalian mengisi datasheet untuk transmission, analisis, dan trend data. Jadi kalau di sini trend datanya kelihatan ya. Trend datanya ini kelihatan. Generate profile. Di sini sudah oke. Ini untuk Jakarta Bogor. Jadi Jakarta Bogor ini rendah ya. Jadi kalian lihat nih, ini mulai dari Bogor. Lalu
Lalu turun sampai ke Cibinong, nanti turun ke Cibinong, Cibubur, seperti itu. Nanti sampai ke Jakartanya, karena ini dari Bogor hitungannya, jadi sampai ke Jakarta dia akan terus turun elevasinya. Jadi ketinggian akan terus turun. Nah, mungkin untuk daerah tertentu saja dia agak naik gitu ya. Ini 16, 14 langsung naik sampai 35, 45 malah 45 lalu turun lagi seperti itu. Naik lagi, turun lagi. Di sini sampai tinggal 16 ya. Di sini sampai ketemu di tengah-tengah 16. Jadi paling rendah tuh cuma sampai 5 di sini, 5 atau 4. 4,3 nih. Nanti untuk tiran datanya kalian generate dulu. Nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Jadi kalian dapatnya seperti hasilnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak, Pak Febri, iya, Pak. iya, Saya iya. pas mau ngimport mapnya nggak bisa Pak pas di set configuration-nya. Impor yang mana? Mau ngimport mapnya ini. Cuman pas sudah di itunya nggak bisa patsosnya Pak. Pas di set disk configuration-nya. Tuh, program error Pak filenya. Ini waktu kamu instalasi atau waktu kamu sudah masuk aplikasinya? Baru masuk aplikasi Pak. Udah selesai instalasi. Mau Kayak gini ngimport nggak map Pak. munculnya, coba? Kayak gini nggak? Belum kayak gini. Masih putih. Putih. Di set Oh, disknya Pak. kamu Di pakai itu berarti configure-nya. masih tak belum selesai itu. Instalasinya belum selesai. Belum selesai. Udah saya copy Ah, datanya Pak di geodata semuanya. iya, kalau putih kayak gitu udah belum selesai. Kalau sudah selesai itu ketika kalian di situ importasi, kalian copy file yang ini. Boleh saya tunjukkan dulu sebentar? Ya Pak. Nah ini, Petlos 5, kalian ke software, kamu ke sini, Petlos 5 patch ini, Petlos 5.0 patch, kan ada file Iya. ini ya, P5GB ini ya. Yang ini ada nggak? Coba deh kamu Iya Pak. cek dulu filenya. Ini nggak ada di C ya, ini nggak di C ya. Jadi jangan di C naruhnya. Iya. Enggak di C itu Naruhnya Pak. jangan di C Udah dulu. saya copy Pak tapi Pak. Copy, kan dari copy ini kita pindah ke C, X86, lalu program file, Petlos 5, masuk ke geodata, nanti kalian copy di sini, nanti munculnya ini. Udah ada Pak di sini Pak saya Pak. Udah saya File ini ada copy, udah nggak? muncul kayak gitu. Nggak, saya mau nanya, file ini ada nggak sebelumnya? Nggak ada, sebelumnya nggak ada. Terus saya copy, munculnya kayak gitu sama kayak Bapak. Hmm, nggak, karena ini harus ada. Kalau nggak ada, memang nggak akan muncul yang tadi. Harus nggak akan muncul kayak saya ini. Dia harus ada ini. Ini harus muncul. Iya, Coba kamu cari. iya Pak Jadi ya Pak. Petlos Coba saya 5 coba lagi Pak. software, terus kamu ke patch. Ada nggak ini? Oke Pak, Saya makasih akan Pak ya. menaruhnya di Petlos 5 software gitu ya. Nah, file address-nya ini. Nah, kamu diarahkan Iya dapat Pak. ini gitu. Dapatnya file ini. Kalau ada file ini, kamu copy ke geodata, Iya nanti akan selesai muncul yang ini. Udah muncul nih menunya, udah bisa kebuka. Seperti itu. iya, Pak. Saya coba dulu Pak ya. Makasih Pak. Ya, tolong dicoba lagi. Telat ngumpulin kalian baru dapat pun juga belum kita persoalkan ya, karena memang kita udah paham kondisinya seperti itu. Ada yang mau ini lagi? Ada yang mau nanya lagi?
Ada mau nanya lagi? Pak, habis ini ada meet lagi nggak? Ya, nanti seksi 2 yaitu masing-masing tadi seperti yang Bu Vanda sampaikan. Tadi pengarahannya itu adalah bahwa oke, ya saya inikan dulu ya. Untuk skenario tadi seperti yang Bu Vanda sampaikan, jadi setelah selesai saya menjelaskan stepnya, nanti kalian akan eh, nanti kalian akan diarahkan untuk melakukan persiapan dengan catatan tetap kalian menunjukkan hasil instalasi kalian dengan kalian pakai seragam seperti itu. Part 1, ini yang boleh Bu Vanda sampaikan, kita screenshot kalian, jadi kita pin gambar kalian, lalu kalian screen share software yang kalian dapatkan, yang kalian install, yang kalian bisa buka aplikasinya, seperti itu. Jadi untuk section sekarang, jadi pada bagian pertama ini kalian hanya sampai bisa membuka aplikasinya dulu. Selesai install, buka aplikasi. Step 2, part 2 yaitu kalian yang melakukan hal seperti yang saya demokan pada saat ini. Kayak gitu ya. Jadi hasilnya dalam bentuk PPT, video demo. Video demo itu dalam arti kalian akan membagi step. Step 1, kalau ada install nggak masalah, tapi step berikutnya kalian akan menunjukkan pada saat kalian buka aplikasinya dari awal yang sudah muncul menu. Jadi kalau tadi muncul menunya nggak bisa kebuka, masih putih kayak gitu, berarti itu belum finish. Belum finish karena tadi ada yang tertinggal. Seperti itu. Jadi supaya tidak tertinggal, tolong kalian benar-benar tunjukkan seperti itu. Kelengkapan kalian yaitu tadi hanya dari kamu berpakaian plus kalian sama softwarenya seperti itu. Baju, rambut juga ditata. Kalau video ada yang keberatan nggak? Misalkan direkam per bagian yang lain. Jadi video nanti akan saya jadikan opsional. Jadi sebagai bukti kalian mengerjakan, tapi secara parsial seperti itu. Jadi kalian bisa bikin video parsial. Setuju nggak kira-kira? Opsional, tapi kalian bisa parsial kayak gitu. Garin gimana? Parsialnya kayak gimana, Pak? Halo, halo. Buasa soalnya gimana? Iya, soalnya belajar di itu di grup grup jurusan transmisi angkatan Oh, 27. Pak, laptop saya nggak bisa buat record, pakai handphone juga nggak apa-apa. enggak, nanti recordnya di sini semua. Jadi kata Bu Fanda tadi 115 anak saya yang bikin untuk link videonya. Jadi nanti akan dipanggil satu-satu seperti itu. Jadi kata Buasa coba baca punya Bu Fanda. Katanya tinggal ambil aja, Pak. Jadi anak yang sudah Ya, yang sudah selesai udah. video tampilkan video dengan seragam dan rambut yang rapi, sudah ambil data, silahkan sudah dianggap hari ini sudah boleh live gitu. Oke. Silakan Bentar, soalnya mana? Baru sampai part 1 doang nih. Belum soal aslinya. Soal aslinya belum. Minta soal. Minta soalnya satu lagi. Apa yang kan Pak udah? Yang soal yang saya kirim udah belum?
Oh, Soalnya udah selesai belum? Mau dikirim ke itunya? soal yang Word itu kan, Mbak, itu belum Bapak ubah kan? Belum ada saya ubah. Nih kalau mau cuma saya tambahin link videonya doang sih. Jadi anak Oh iya. nanti ada satu di grup itu udah saya share tambahan video, contoh video yang prakteknya itu dari D3TT, jadi anak 2018. Itu udah saya lihat caranya, stepnya sama gitu ya. Ada beberapa step sama, perbedaannya nggak terlalu banyak kayak gitu. Karena di sini kita anak sekolah, jadi saya hanya ngambil basic science saja gitu. Karena memang posisinya kita tidak ingin terlalu jauh untuk anak-anak bisa ngetrace data ketinggian gitu, ngetrace datanya ketinggian. Yang apa baru sampai aplikasi aja ini udah setengah buyar kelihatan. Tutorial Pak Febri, D3 untuk TT. teknisnya sudah selesai Pak Febri? Teknisnya sudah Bu Fana, tinggal Oh puasa iya. ngirim soal. Oh ya, ini aja nanti sebelum kita ngambil data untuk part 1 untuk persiapan anak-anak. Jadi ini ditutup dulu aja ya, tapi nggak live, jadi tetap aja di sini sambil anak-anak biar persiapan untuk pengambilan data. Nanti kita mulai jam 8. Jam 45. berapa? Jam 8 apa jam 9 nih pengambilan data? Butuh berapa lama ya? Anak-anak yang ini Ya, kalau ya, kita Bu. mah enggak. Gitu. ya, coba anak-anak maunya di mana? Berapa lama kalian bisa persiapan? Jam 9 aja, Pak. Jam 9 ya. Kita mulai ngambil data Iya, Bu. nanti jam 9, nanti siap-siap dengan atribut baju dan sebagainya, dan share screen nanti masing-masing siswa hasil instalasinya. Jadi tujuin aja, nggak usah pakai ngomong-ngomong, nggak usah kayak gitu ya. Gitu aja ya Pak Febri ya. Iya Bu Fana. Pak Febri, kita Asal meeting di belakang layar lagi pakai WhatsApp aja. meeting belakang layar ya. Mm-mm. Asal Oke, soalnya jangan lupa nanti dikirim kalau udah ya. fix. Kita masuk lagi nanti jam 9 ya anak-anak, kita tidak live ini tidak ditutup linknya, kita masuk lagi jam 9 di link yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recordnya dimatiin nggak Bu Fanda? Hah? Kalau recordnya Recordnya dimatiin, dimatiin dulu, nanti kan record lagi bisa. ya, saya bikin 2. Ntar bikin 2. Nah, Saya mau nanya Bu. jangan di lift banget ya. Bu Panda. Iya. Saya mau, nanti masuknya itu serentak apa sesuai Nanti dipanggil. kelompok, Bu? Serentak Dipanggil aja nggak apa-apa, kamu masuk nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai baru boleh keluar kayak gitu. Ya. Ya, Bu, makasih ya, Yang Bu. sudah siap silahkan nanti kita screenshot. Nanti kalau yang belum ya nilainya belum ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya.